karena apa sih aku ini harus Islam? Karena aku dilahirkan di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad yang itu Islam. Seandainya aku lahir di zaman Bapak Abraham, aku harus ikut kilah Abraham. Karena Nabi pada saat itu yang otoritatif Bapak Abraham. Ketika aku hidup di zaman Kanjeng Nabi Musa, harusnya aku menjadi aku. Tapi kan kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Yang syariatnya Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad gitu ya. Berarti aku harus berislam. Lelang dakwah. Lukisan mawar putih karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan mawar putih ini dilelang dengan harga 15 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hagia Sophia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama dengan kami di channel YouTube Malam Center Hagia Sophia. Pada kali ini kami kedatangan bintang tamu. Yang pertama yakni Gus Bekti selaku pakar kristologi dan budayawan Indonesia. Assalamualaikum Gus Bekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Saya alhamdulillah sehat. Sehat. Selanjutnya yang kedua, bintang tamu kami yang kedua yakni Bapak Dr. Suryadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sehat? Alhamdulillah, Allah beri kesehatan terus. Terus yang terakhir, bintang tamu kita yakni Ustadz Ahmad Wakid selaku pemerhati perbandingan agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ditanya sehat. Oh iya, apa kabar Ustaz? Pangestu. harus adil ya. Iya, harus adil lah. Iya, monggo. Jadi pada kali ini kita akan berdiskusi atau berdialog tentang kristologi dan perbandingan agama. Pertanyaan pertama saya ingin bertanya kepada Gus Bekti, kenapa tatonya bentuknya naga? Oh. Padahal tidak punya hubungan dengan naga 9. 9 naga. 9 naga. Ya, naga itu kan sebetulnya mitologi. Nggak ada dalam, karena orang-orang seni itu suka khayalinya bermain ya. Dalam faktualitasnya naga seperti apa kan nggak pernah ada. Jadi itu merupakan binatang gitu ya. Itu tapi mitologi aja. Langsung aja ke tema kita pada kali ini. Saya ingin pertanyaan pertama ya, pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Gus Bekti. Bismillah. Ini apa namanya, umat Islam itu kan wajib mengimani kitab-kitab Allah, yakni Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Jadi seharusnya sebagai umat beragama seperti Yahudi, Kristen, dan umat Islam itu satu pemikiran. Tapi kenapa kok saat ini itu malah terjadi perpecahan, bahkan saling menjatuhkan satu sama lain? Itu kenapa Gus? Terus pertanyaan saya selanjutnya, perbedaan Alkitab yang dimaksud Al-Quran sama Alkitab yang sekarang ini dibawa oleh
yang diyakini oleh umat Kristen itu apa? Kira-kira mungkin mungkin penyebabnya itu dari situ. Atau seperti apa? Saya juga bertanya. Sebetulnya itu yang gemetar itu aku, bukan kamu. Kenapa kamu gemetar menanyaiku? Karena aku kalau dekat cewek cantik itu saling gak kuat, sering gemeter. Ini justru ceweknya yang gemeter nanyain aku gitu. Guyon ya, nggak harus serius. Kita ngobrol santai aja, ini ada sesepuh-sesepuhku. Saya dua orang sesepuh. Enggak, maksudnya sesepuh dalam keilmuan. Oh. Kan ini kan guru-guru saya semua. Makanya hati-hati ya dalam memahami diksi, apalagi dalam kitab suci itu harus hati-hati. Nah, sepuh apa? Sepuhnya apa gitu ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh ya. Sepuh apa? Begitu juga kalau jin itu apa? Nah, itu harus ngerti dulu jin ini kemana maunya. Secara kontekstual. Secara kontekstualnya itu apa? Gitu. Yeah. Makanya kalau aku bilang ayo kita berdiskusi secara dewasa. Dewasa apa? Apa umur? Enggak. Dewasa itu kerangka berpikir. Diskusi yang dewasa itu siap menerima perbedaan setajam apapun itu menjadi sesuatu yang biasa. Itu dewasa. Kalau ketemu, alhamdulillah nggak ketemu saling menghormati. Gitu. Tapi ngomong-ngomong aku lupa pertanyaannya apa. Pertanyaannya apa tadi? Gini, umat Islam kan wajib mengimani kitab-kitab Allah. Nah di dalamnya itu kan ada Injil, Taurat, Zabur, Quran. Iya, seharusnya kita kan satu pemikiran antar umat beragama. Tapi kok kenapa malah terjadi perpecahan seperti itu, Gus? Karena gini, apa ya? Pertama tertulis begini di Al-Quran itu. Kalau aku mau menjadikan semua satu umat, iya. Itu apa sulitnya sih gitu? Kan di Al-Quran begitu. Allah itu kan bisa menjadikan satu umat. Kalau aku mau, kenapa sih nggak aku jadikan satu umat gitu kan? Iya. Tapi kan Allah nggak mau jadikan satu umat. Itu logika berpikirnya begini. Lah kalau semua sudah aku jadikan satu umat, tugasmu apa? Tugasmu ya apa? Nah, kita ini dipilih sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Kembali kepada khilafah. Khilafah itu amanatullah. Kalau khalifah orang yang mengemban amanat Allah. Kita disuruh berdakwah. Nah, SKP Bersatu Islam kita nggak bisa dakwah. itu filosofi sederhana loh ya. Iya. Tapi begini. Artinya kenapa akhirnya berpecah-pecah? Itu karena kita tidak mau tunduk terhadap Allah. Itu nanti teori kajiannya diabrogasi. Abrogasi itu adalah agama yang kemudian itu meluruskan dan melanjutkan perjuangan agama yang lalu. Gitu loh. Memperbaiki juga. Menyempurnakan. Bisa menyempurnakan, tapi aku lebih senang meluruskan. Seperti gini loh. Kenapa Islam itu kok Bani Arab itu kok nabinya cuman taruhlah 2 ya, Ismail masuk lah ya. Kenapa kok 2? Gitu. Kenapa kok banyak Bani Israel? Berapa itu berarti? 25, 23 ya. 23 di Bani Israel, cuman 2 di Bani Arab gitu. Kalau misalnya diksinya meluruskan berarti kan agama yang sebelumnya itu ada masalah gitu. Berarti Allah menurunkan ajaran yang disampaikan ke Rasul yang sebelumnya itu ada masalah gitu, Gus. Kalau misalnya bacanya papan tulis, tapi mau aku kadang ganjal papan tulis. Aku sailing tuh. Jadi gini loh ya. Dari tadi, kenapa di Bani Israel itu lebih banyak nabinya daripada di Bani Arab? Itu pertanda bahwa di Bani Israel itu banyak penyimpangan. Ya, kita ambil dari satu nabi ya. Selama sekian tahun, itu kan agama itu setelah ditinggal nabinya menyimpang. Diturunkan nabi lagi. Membalikkan lagi. Begitu juga diturunkan lagi. Karena ini si Israel suka nyimpang-nyimpang, makanya nabinya turun lagi, nyimpang lagi, turun lagi, nyimpang lagi, turun lagi gitu loh. Di Bani Arab tidak begitu gitu. Artinya ini kalau kita lihat konteks kebangsaan 2 ini dulu loh ya, bukan tentunya kan nanti Islam universal ya.
Kalau di Arab kan relatif ya sampai sekarang ya meskipun kalau orang Jawa bilang abangan tetap aja Islam gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, seharusnya kan abrogasinya begini. Makanya aku bilang ya, kenapa sih aku ini harus Islam? Karena aku dilahirkan di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad yang itu membawa Islam. Gitu loh. Seandainya aku lahir di zaman Bapak Abraham, aku harus ikut milah Abraham. Karena Nabi pada saat itu yang otoritatif Bapak Abraham. Ketika aku hidup di zaman Kanjeng Nabi Musa, harusnya aku menjadi Yahudi. Gitu loh. Tapi kan kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Yang syariatnya Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad gitu. Berarti aku harus berislam. Jadi agama itu sebetulnya cuma satu ini ya. Dari siapa ya? Dari Yahudi lah ya. Yahudi. Terus datang Kanjeng Nabi Isa, ya. Kanjeng Nabi Isa, ya. Dengan Nasraninya. Yeah. Seharusnya Yahudi itu migrasi ke Nasrani. Karena ini kan sudah diluruskan oleh Nabi Isa. Ya. Ini satu kasus. Tapi kan Yahudi enggak mau. Iya kan? Iya. Enggak mau. Berikutnya turun Kanjeng Nabi. Karena Yahudi ini sudah expired. Gitu loh. Expired diperbarui oleh Syariatnya sudah tidak berlaku lagi. iya, sudah Kanjeng Nabi Isa. Nah, terus ini nyeleweng lagi kan, datang pelurus yang meluruskan ya. Dia apa? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, seharusnya Nasrani itu bermigrasi ke Islam. Nah, kalau semua ini berlaku taslim, tunduk, Muslim ya, itu akan lompat begini, dari sini lompat ke sini, ini lompat ke sini, ini lompat ke sini. Jadi dalam satu waktu hanya ada boleh satu dinulo. Ya. Karena aku memandang bahwa dalam satu masa ya. Karena makanya aku dalam posisi mengatakan bahwa dalam video-videoku itu tidak semua nabi beragama Islam. Tapi Muslim. Gitu loh. Tapi Muslim. Baru setelah abad ke-7 ya, secara bahasa juga begitu ya. Yang tetap Nasrani ini sudah nggak bisa dibilang Muslim, karena dia Muslim itu kan tunduk. Dia sudah tidak tunduk. Kalau dia Muslim dia harus ke Islam. Yang Yahudi pun sudah tidak bisa dibilang Muslim. Gitu loh. Kalau dia mau Muslim ini, jadi dari sini Yahudi bermuara jadi Nasrani, Nasrani bermuara jadi Islam. Iya. Jadi ini sudah masa lalu gitu loh. Tapi kan faktanya tidak. Tetap bertahan pada kebanggaan agamanya masing-masing. Nah, ternyata makanya Islam ini hebat ya. Ternyata apa? Nasrani itu kan sebetulnya harusnya protes terhadap Yahudi. Kenapa kamu nggak mau jadi Nasrani? Ini loh, Yesus ini sudah meluruskan apa-apa yang sudah tidak lurus lagi dari yang telah diselewengkan, dibawa oleh Musa. Iya. Tapi kan akhirnya dia memprotes dalam tanda kutip. Tapi protes itu dilakukan juga sama dia. Artinya ketika datang Islam, podo wae sama Yahudi, dia nggak mau ke Islam. Kristen. Si Kristennya itu. Paham ya? Jadi Kristennya menanyakan Yahudi, tapi apa yang ditanyakan itu dilakukan sendiri oleh Kristen. Gitu. Jadi tidak mau mengakui. Begitu juga kitabnya. Yahudi tidak mau mengakui Injil. Kristen mengakui Injil dan Yahudi dan Taurat. Ya. Islam mengakui semuanya. Iya. Gitu loh. Kenabiannya juga begitu kan. Jadi dari situ aja sebetulnya. Tapi jangan bilang karena aku Islam loh ya, aku enggak mau. Aku kalau diskusi itu aku bilang, saat ini Islam menjadi milikku dan aku simpan dalam lemariku. Kita berbicara otak. Jadi jangan bilang kalau aku bilang Islam itu agama yang benar, bukan karena aku Islam. Aku enggak mau. Tapi itu karena otakku dan itu bisa diuji secara universal gitu loh. Jadi kalau aku bilang iki apa iki oren ya. Iya. Semua ngakui ini oren bukan karena aku suka warna oren gitu. Jadi aku kalau diskusi gitu, misalkan diskusi terbuka. Pada saat ini Islamku aku simpan di lemari di kamarku yang terindah dan kita berbicara otak. Itu.
Nah, jadi kitab-kitabnya itu ya seperti itu. Masalahnya sekarang yang diakui Islam sebagai Torah dan sebagai Injil itu Torah yang mana, Injil yang mana, kan gitu kan? Ya Torah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa. Injil yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa. Itu yang diakui. Timbul pertanyaan, apakah yang sekarang itu Torah itu masih original sebagai yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa? Apakah Injil sekarang itu Injil yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Isa? Itu kan pertanyaan lagi. Gitu loh. Ya. Makanya teman-teman Kristen kadang-kadang bingung lah, katanya kitabnya tidak original gitu ya, tapi kok masih dikutip gitu. Ya aku jelaskan. Begini loh Mas ya. Ketika Kanjeng Nabi kami ditanya kepada sahabat bagaimana cara mensikapi kitab-kitab yang terdahulu, itu kalau bahasa gampangnya itu uji kesahihan. Jadi jangan diterima semua, jangan ditolak semua. Kalau dia selaras dengan Al-Quran dan logik, kita terima. Gitu loh. Ya. Jadi kita terima begitu, caranya begitu. Jadi jelas gitu loh. Mereka tahu dan sesuatu yang kadang-kadang aku juga sampai males karena lelah menjelaskan ya. Teman-teman itu ada yang berpikir parsial. Kalau kita kan enggak, Torah itu kitabullah, Injil kitabullah, Al-Quran kitabullah, dan diturunkan dari Allah yang sama. Kalau mereka kan tidak. Jadi kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu mengkopi Bible atau Injil karena ceritanya banyak sama gitu, bagaimana mau dikatakan mengkopi? Bagaimana mau dikatakan plagiat? Orang yang punya itu satu. Kalau aku plagiat kan ini buku si A dicontek sama si B, dia bikin buku lagi, itu plagiat. Ini sumbernya sama. Jadi kembali lagi jawabannya Pak, karena tidak mau tunduk. Kalau kita mau tunduk, Yahudi begitu Nasrani turun dia jadi Nasrani. Nasrani begitu Islam turun dia jadi Islam. Gitu. Jadi satu masa ya, satu waktu, satu dinullah. Kalau sekarang kan enggak, satu waktu tiga dinullah ini, Yahudi, Nasrani, Islam, gitu loh. Jadinya begitu. Dan aku pernah diskusi dengan teman Kristen, kebetulan dia pernah kita undang ke sini ya. Dia mengatakan begini, Kristen Tauhid dari Semarang, ya. Unitarian. Ya, Unitarian. Kalau saya enggak masalah orang keluar masuk Islam, masuk Kristen, masuk Yahudi enggak masalah gitu. Orang itu sama-sama keluarga besar Allah. Gitu loh. Karena dia masih memandang tiga ini masih berlaku semua. Paham ya? Tapi kalau aku kan tidak, datang saling menggantikan dan meneruskan. Nasib mansuh kalau bahasa kita. Kalau bahasa Alkitabnya itu abrogasinya itu. Gitu. Ya. Semua jeneng mulah ya. Mbak Ririn. Aku nek cedek wong ayu wong ngene gak fokus kate ngomong. Ririn. Gitu Rin. Dari penjelasan Gus Betik tadi mengingatkan sayangnya saya ini enggak hafalan, ingatan saya tidak begitu bagus kalau sudah membaca buku, substansinya sudah. Jadi ada satu buku dalam bahasa Indonesia yang bercerita tentang sejumlah tokoh dunia yang kemudian masuk Islam. Nah, ada sebuah kisah yang unik ini terjadi di Amerika. Waktu ada seorang Muslim, sebut sajalah Muhammad itu karena memang nama Muslim, itu mau berbisnis di Amerika dan kemudian rekanan bisnisnya itu kebetulan adalah pendeta dan aktivis. Akhirnya di situ sang anak pendeta terutama yang juga aktivis ini awalnya dia tidak mau, tapi kemudian oleh sang bapak, ini kan kesempatan kamu ya, meluruskan domba yang tersesat di jalan yang benar. Ditanya begitu, wah kesempatan kalau gitu, gimana caranya? Nah kemudian oleh mereka, keluarga ini kebetulan terdiri dari 3, bapak, anak,
bersama istrinya. Yang akhirnya di perjalanan lalu ketemu pendeta satunya, lalu bergabung ke dalam menjadi 4 ini. Mereka sepakat untuk bagaimana mengkristenkan Muhammad ini. Maka caranya adalah kemudian ditempatkanlah dia di dalam bisnis itu. Oke, kami punya tempat tinggal yang cukup leluasa, jadi nggak usah you katakanlah menyewa dan sebagainya. Hotel you bisa bersama kami, hidup bersama kami. Tujuannya sebetulnya adalah dalam kerangka untuk mengkristenkan. Nah, ketika mereka berkumpul, 4 orang ini berkumpul di meja makan, maka kemudian mereka bertanya kepada si Muhammad, kitab suci yang kamu baca itu Al-Quran edisi apa dan edisi berapa? Pertanyaannya edisi. Sang Muhammad menjawab, kami nggak mengenal edisi, kami nggak mengenal apa istilahnya versi, kami nggak mengenal. Al-Quran yang saya baca ya ini, dari dulu sampai sekarang ya ini, dimanapun dari dulu sampai sekarang seluruh dunia ya ini. Gak ada amandemen. Tidak ada amandemen, tidak ada revisi, tidak ada edisi. 4 orang ini nggak percaya semua, impossible. Lalu kemudian masing-masing, saya membawa ini, edisi ini, saya membawa ini, saya membawa ini. Jadi 4 kitab yang dipegang oleh 4 orang ini berbeda. Itu dalam 3 dalam satu rumah, yang satu beda rumah. Jadi mereka akhirnya kebingungan. Loh, mana mungkin omong kosong. Ada buku yang terbit, katakanlah mulai 1400 tahun. dan lalu sampai hari ini tetap itu omong kosong. Kami nggak ada lagi. Kami punyanya begini ini. Dan ini pun masing-masing isinya beda loh ya. Edisi yang berbeda ya. Ada lagi ada revised edition, dan ada edisi revisi. Itu beda lagi. Nah, sehingga mereka lalu dengan jawaban itu kebingungan. Apa mungkin omong kosong, jangan dong you menipu. Akhirnya dia bilang, oke, you bisa mencari masjid yang ada di Amerika ini untuk bertanya pada mereka apakah mereka, itulah yang terjadi. Kemudian 4 orang ini menjadi penasaran, lalu menelusur, mengetrace terhadap peristiwa ini, terhadap kebenaran omongan si Muhammad bahwa hanya ada 1 kitab tanpa revisi sejak terbit dari dulu sampai hari ini. Sementara mereka edisi revisinya itu terus berjalan, bergulir terus gitu. Bergulir terus. Nah, sehingga ini menimbulkan pertanyaan. Walhasil ujungnya akhirnya dia menemukan bahwa ini loh yang namanya kitab suci. 4 orang ini termasuk semuanya pendeta ini, tokoh-tokoh ini akhirnya masuk Islam semua gara-gara pengen mengkristenkan Muhammad teman bisnisnya ini gitu loh. Nah, di sini menariknya kalau kemudian kita hubungkan lebih jauh dengan kajian yang tadi dikatakan oleh Gus Betik, sebenarnya duduk perkara sebuah kitab itu disebut suci, itu sebetulnya seperti apa? Apakah tanda petik Alkitab yang sekarang misalkan Mas Gus Betik pegang itu ya, apakah itu memang sebuah kitab suci ataukah itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai kitab suci? Pertanyaan jadi seperti itu. Kenapa? Faktanya adalah bahwa kitab ini sampai hari ini misalkan saya sendiri sebagai seorang muslim belum pernah ketemu sekalipun dengan yang namanya katakanlah misalkan Taurat yang adanya di zaman Kanjeng Nabi Musa. Saya juga nggak pernah ketemu Injil yang diturunkan di zamannya Nabi Isa. Yang saya tahu adalah kemudian adalah terjemahan. Nah, sehingga pertanyaannya apakah kitab semacam ini di mana sudah kehilangan runtutan rangkaian turunnya itu masih bisa dikatakan sebagai sebuah kitab suci. Ya. Apakah ini tidak lagi, apalagi kalau di dalam konteks Islam ada nasih mansuh di mana turunnya kitab yang kemudian itu tanda petik menghapus keberlakuan. Ibaratnya seperti logikanya adalah konstitusi. Jadi kalau sudah konstitusi itu ada yang baru, maka yang lama hilang dengan sendirinya. Sudah expired, tidak lagi berlaku. Nah, kan tadi digambarkan secara Taurat diganti oleh Injil, diganti oleh Al-Quran. Sehingga kemudian mestinya sekarang ini nggak ada lagi kitab suci selain Al-Quran. Karena apa? Sudah diganti. Dan fakta secara empiris sampai hari ini saya sendiri selalu bertanya, apakah misalkan di Vatikan sana itu ada kitab Taurat,
kitab Injil yang asli yang turun di zamannya. Kalau ada, mengapa? Misalkan ketika kita terjemahkan kok muncul revisi-revisi, edisi-edisi revisi. Selain beragam apa istilahnya, penerbit yang beragam, yang isinya berbeda tadi. Jadi pencetak yang berbeda, penulis yang berbeda, sekaligus juga ada revisi-revisi. Kalau memang sebuah kitab suci dan misalkan di Vatikan itu ada, mestinya kan ya satu kitab itu yang tentunya Jadikan sama, rujukan. dijadikan rujukan terus. Nah, sehingga pernah anak saya bertanya gini, ya banyak sekali orang Indonesia itu yang kritik kita karena apa? Kenapa orang Indonesia kok kitab sucinya kok apa bahasa Arab? Kenapa enggak diterjemahkan saja sehingga kita semua bisa tahu artinya? Kira-kira pertanyaannya begitu. Iya. Jadi seharusnya biar kita tahu isi tentang Al-Quran, ya sudah yang kita baca adalah yang berbahasa Indonesia. Begitu. Malah ada yang sholat pakai bahasa Indonesia. Akhirnya saya jawab, justru itulah hikmah yang luar biasa. Para ulama ketika membolehkan Al-Quran diterjemahkan, ada syarat. Apa? Aslinya harus tetap disertakan. Sehingga akhirnya kita tidak terjebak tentang kitab suci yang sebenarnya bukan suci lagi. Karena apa? Wong terjemahan itu apa ya sama dengan kitabnya. Tapi begitu kita punya kitab suci yang asli, kemudian ada terjemahannya, andai kan ada kesalahan, kita bisa melacak peluangnya kesalahannya di terjemahan. Nah inilah sehingga sampai hari ini akhirnya kita bersyukur karena tidak pernah memiliki kitab yang tidak suci. Walaupun kita punya terjemahan, aslinya tetap ada. Sementara yang lain-lain, kita sampai hari ini, untuk khususnya orang Indonesia, tidak menemukan informasi adanya kitab yang dijadikan rujukan untuk misalkan menerjemahkan. Sebab kalau ada, mestinya tidak ada yang namanya edisi revisi. Nah, sehingga ini mestinya Gus Mete perlu bicara, menduduk perkarakan kitab-kitab ini bagaimana gitu loh. Jadi sebenarnya kitab Injil itu asli apa palsu? Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, pertanyaan begitu. Atau paling tidak, bagaimana meletakkan, menduduk perkarakan kitab-kitab yang sekarang ini ada. Alkitab lah, anggaplah Alkitab yang ada, ketika faktanya ada banyak versi, ada banyak revisi. Ini fakta ya, ini fakta. Silakan Anda datang ya atau Anda silakan menghimpun terbitan-terbitan Alkitab. Anda akan menemukan antara terbitan yang dulu dengan yang sekarang ada perubahan dan sebagainya. Anda akan temukan. Terus kemudian dari terbitan satu dengan terbitan yang lain ada perbedaan. Anda akan temukan itu fakta ya. Itu fakta. Apalagi itu tadi kalau di dalam buku itu sudah sampai dijelaskan bahwa si ibu-ibu ini memegang revisi ini atau edisi ini, terus ini itu dijelaskan. Di mana isinya mereka mengakui masing-masing ada perbedaan-perbedaan. Nah, sehingga saya kira sebagai seorang kristolog, Gus Mete harus bertanggung jawab memberikan pencerahan pada kita gitu. Ini mendudukkannya bagaimana? Ya begini. Apalagi, mohon maaf, apalagi kalau dihubungkan dengan isu yang lagi hangat, ya, ya misalkan Ustadz Wahloni berani mengatakan bahwa Alkitab atau Bible ya itu palsu kan gitu kan ya. Nah sebetulnya perkaranya ini kayak apa? Nah ini saya pikir menjadi menarik kalau kemudian sebagai seorang pakar kristolog yang mengenal bahkan mempelajari edisi demi edisi itu lalu kemudian menduduk perkarakan ini gitu loh. Begini, aku harus hati-hati ngomong sama orang pinter nih. Ngomong sama dosen apalagi pakar komunikasi ini harus pinter memilih jalinan kata. Jadi begini, suci ya. Pertama kali kita harus sepakat yang dikatakan suci itu apa. Kan gitu. Itu dulu. Kalau gitu itu nggak sepakat, kita nggak ketemu. Nah, menurutku nih, nanti kalau punya pendapat lain monggo. Menurutku ya, suci itu artinya dia tidak berubah sebagaimana dia pertama kali diturunkan kepada nabinya. Itu baru suci. Tapi jangan berbicara fisik loh ya, ini substansi. Ya, jangan terus ini apa Al-Quran yang diturunkan pada, oh enggak, ini sudah di copy paste berkali-kali. Yang aku maksudku substansinya, kontennya itu. Jadi yang dikatakan suci itu dia tetap tidak berubah sebagaimana pertama kali dia diturunkan. Kalau dia sudah berubah itu bisa bertambah, bisa berkurang ya.
itu namanya berubah, sudah tidak suci Lagi-lagi lagi. substansinya. Substansinya ya. Begitu juga kalau meneliti yang paling mudah dari kitab suci apapun ya. Dari kitab suci apapun. Kalau di perspektif Islam itu kan sudah jelas bahwa Al-Quran itu turun dalam edisi bahasa Arabian. Sementara kalau di edisi Alkitab yang itu terdiri dari Torah dan Injil sebagai induknya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu memang agak para pakar sendiri agak masuk dalam sebuah polemik, apakah Ibrani apakah Aramaik. Itu masih terjadi polemik lah ya. Belum bisa memastikan kalau Islam ya Arabian gitu kan. Masalahnya sekarang aku nggak mau jawab nih ya. Maksudnya tidak mau jawab secara saklek. Kita sama-sama berpikir lah. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu sama apa enggak, gitu aja. Nanti supaya dijawab sendiri. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu sama atau beda? Apakah terjemahan kitab suci itu bisa disebut kitab suci? Itu aja jawabanku. Supaya semua pada mikir gitu. Ya, ini kan terjemahan ini ya. Karena sudah jelas ini bahasanya Indonesia. Karena aku sudah bilang tadi, suci itu menurut aku dia tidak berubah sebagaimana dia diturunkan. Kalau aku pakai parameter bahasa, ini kan sudah berubah. Makanya ini disebut terjemahan. Nah, sekarang apakah terjemahan kitab suci itu bisa disebut kitab suci? Ketika sesuatu itu adalah terjemahan, Ya, mestinya ada sumber yang diterjemahkan. ya itu jadi masalah lagi. Ya, sumber yang diterjemahkan, kalau kita diskusi dengan teman-teman Kristen itu larinya nanti ke Kodek. Vulgata dan Septuaginta. Ya, tapi yang jadi masalah, yang itu dianggap sebagai data primer, itu juga sudah terjemahan. Septuaginta itu dalam bahasa apa, Gus? Itu Septuaginta, aku lupa apakah Yunani atau Yunani kalau nggak Romawi salah. ya. Antara Romawi dan antara Yunani. Romawi. Lagi-lagi bukan bahasa asli yang Bukan digunakan. bahasa asli. Karena sebenarnya seperti yang alhamdulillah dari para ulama Muslim ya, bahwa ketika keinginan menerjemahkan itu muncul, ternyata ada kearifan yang luar biasa di mana aslinya disertakan. Iya. Seyogianya menurut saya, kalau penerjemahan Alkitab ini pun seyogianya mestinya aslinya disertakan, sehingga katakanlah orang bisa merujuk katakanlah kebenaran kitab ini secara tuntas. Ini dari sisi seperti, sehingga pertanyaan saya, apa memang masih ada? Kan menjadi misteri itu menjadi misteri karena kalau masih ada dan itu sesuai dengan yang diterjemahkan, mestinya itu disertakan atau paling tidak juga diterbitkan, sehingga seseorang bisa merujuk aslinya dan merujuk Terjemahannya. jadi terjemahan untuk membantu pemahaman dirinya karena bahasa yang berbeda. Tapi setidaknya yang aslinya sendiri kan harusnya ada. Sehingga ketika sekarang ini tidak ada, ya menurut saya timbul polemik. Apalagi seperti saya katakan tadi dari sebuah buku yang saya baca itu tentang tokoh-tokoh dunia yang masuk Islam itu menggambarkan bahwa ternyata ada edisi yang berbeda, kemudian ada revisi yang berbeda. Bagaimana sebuah terjemahan direvisi? Mestinya kan ya ada sumber yang dirujuk gitu. Nah, sehingga ketiadaan inilah menurut saya ya menjadikan polemik yang berkepanjangan, dan yang sekarang ini saya tidak tahu ketika Ustadz Wahloni mengatakan Bible itu adalah palsu. Saya tidak tahu maksud yang dimaksudkan beliau itu apa. Kalau yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dikatakan Gus Betik tadi tentang yang namanya suci, ya memang nggak suci lagi. Kalau yang istilahnya standar tolok ukur yang disebut suci tadi adalah asli dan tidak berubah, maka ya tidak asli lagi dan sudah berubah, kan begitu. Kalau itu yang dijadikan rujukan gitu loh. Saya nggak tahu Ustadz Yahya Wahloni itu menggunakan parameter yang seperti apa sehingga beliau berani mengatakan palsu. Apakah konotasinya adalah karena sudah terjemahan maka disebut palsu karena bukan lagi aslinya? Saya tidak tahu dalam konteks itu Yahya Wahloni bicara soal apa. Tapi memang menjadi sebuah hal yang menarik
buat saya adalah kalau memang itu terjemahan dan ada aslinya, mestinya aslinya disertakan sebagaimana Al-Quran diterjemahkan. Iya. Agar dengan demikian keaslian, keotentikan ajaran itu tergenggam, jadi tidak terbawa kemana-mana. Karena bagaimanapun sesuatu pesan di masa lalu ketika melewati rentang waktu yang panjang sangat rentan terjadi namanya ya perubahan-perubahan, degradasi. Dan kalau menurut pencermatan saya, hampir selalu diturunkannya nabi dan nabi itu karena terjadinya perubahan, penyimpangan dari sebelumnya. Bukan nabinya yang menyimpangkan, tapi masyarakat pemeluknya. Jangankan kalau begitu. Ya, di Indonesia sekarang lagi muncul lagi ada nabi baru katanya. Nah, kan gitu kan ya. Dan kita kan coba di Indonesia ada berapa kali kita ketemu nabi baru. Ya. Musadek dan sebagainya. Karena agama sekali lagi bukan agama. Mungkin diantara kita pernah melihat demonstrasi bagaimana terjadinya bias informasi. Ya, misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8. Saya membisikkan sesuatu kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad saya minta kemudian membisikkan sesuatu yang saya bisikkan kepada. Ujungnya apa yang terjadi? Miskomunikasi. Jauh banget. Apalagi kalau yang ditunjukkan itu foto. Wah, ini saya tunjukkan, saya suruh ceritakan ke dia, terus kemudian dia tidak boleh sudah nggak bisa dilihat lagi karena tidak disertakan kan. Iya. Apa jadinya nanti kira-kira? Kesana terakhir kayak apa? Dari hasil uji eksperimen tentang ilmu komunikasi, hasilnya jauh banget. Berbeda sama sekali dari yang informasi pertama ke informasi. Artinya apa? Bias dan rusaknya informasi karena rentangan waktu. Yang karena di situ terjadi persepsi tentang itu luar biasa. Nah, ini hanya bisa dijaga kalau produk aslinya itu disertakan. Nah, ketika ini tidak, itu menjadi rentan banget. Maka saya bersyukur betul ketika para ulama waktu itu lalu membenarkan adanya terjemahan tetapi disertakan aslinya. Sehingga sampai kapanpun kita tidak pernah kehilangan jejak. Dan sampai kapanpun kita bisa mengklaim bahwa ini suci. Kenapa? Karena sejak asli turun pertamanya ya seperti ini. Dari sisi itu saja. Kalau saya sendiri kalau menelusur Al-Quran, tidak hanya dari sisi itu. Al-Quran itu memang disebut mukjizat. Dulu saya waktu kecil juga merasa aneh. Mukjizat ke Al-Quran. Semua nabi juga bawa kitab kan itu kan ya. Kok tidak disebut mukjizat? Kenapa Al-Quran baru disebut mukjizat? Saya merasa aneh. Yang namanya mukjizat itu laut terbelah kan gitu kan ya, atau berjalan di atas air, orang buta dihidupkan, itu mukjizat kan. Dulu saya begitu berpikir. Sekarang saya baru sadar bahwa Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Ya karena Al-Quran ini sesuatu yang tidak pernah berubah dan orang bisa menguji bukti bahwa memang ini adalah kitab suci. Misalkan bagaimana cara mengujinya? Kalau saya begini, ilmu metode penelitian ilmiah kan gitu kan ya. Jadi Al-Quran itu ataupun kitab-kitab yang disebut suci itu pasti berbicara 3 perkara. 1, bicara tentang alam. 2, bicara tentang manusia. 3, bicara tentang kegoiban termasuk Tuhan. Nah, kalau menurut metodologi ilmiah, maka yang namanya riset itu tidak perlu populasi yang diriset, tidak perlu semuanya diriset, cukup sampel. Nah, Al-Quran juga demikian. Mari kita riset. Al-Quran diriset. Ya, jangan mengambil ayat-ayat yang berbicara soal kegoiban, karena riset tidak bisa menyentuh dunia gaib. Tapi dunia tentang alam dan tentang manusia bisa diriset. Dan hari ini kita menemukan bukti-bukti luar biasa. Berbagai riset mengungkap kebenaran Al-Quran. Coba bayangkan ketika, saya tidak hafal ya, di dalam Al-Quran bicara tentang bahwa di dasar laut itu ada api. Orang logikanya kan ngawur tuh. Logika dangkal saya sebagai orang ilmu sosial, bukan ilmu eksak ya. Ngawur loh, itu air loh. Di dalam air kok ada api. Lawang api itu kena siraman air langsung mati. Faktanya sekarang ditemukan. Itu luar biasa. Siapa yang masuk Islam yang kemudian menulis Bible Science dan Teknologi itu? Al-Quran. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ya. Yang ketika dia melihat laut yang tidak menyatu karena ada dinding yang ternyata terungkap di dalam Al-Quran. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu.
Dan saya juga waktu itu juga nggak punya bayangan, tapi setelah kemudian foto-foto tentang laut itu saya, subhanallah, bener-bener air ketemu air nggak menyatu, seperti minyak dengan air. Cuma bedanya minyak dan air bawah atas. Kalau ini seberdampingan, tapi diobok-obok balik lagi, diobok-obok balik lagi. Itu terungkap di dalam Al-Quran. Lah apakah yang Nabi itu adalah ahli kelautan? Kok bisa mengungkapkan tentang rahasia laut, bisa mengungkapkan rahasia api di bawah laut? Ini membuktikan, jadi temuan-temuan ilmiah sekarang ini mengungkap secara konten Al-Quran itu tidak mungkin karya Suryadi, itu tidak mungkin. Itu loh. Tidak mungkin. Kenapa? Itu prediksi yang akan datang kok ternyata benar. Kan gitu. Bicara masa lalu kan, kalau Al-Quran kan bicara masa lalu, bicara masa saat turun, dan bicara masa saat, termasuk bicara soal tentang jasad Al-Quran, jasad Fir'aun yang kemudian diabadikan Allah. Itu tidak kita temukan dalam kisah Injil, ya toh? Tidak kita temukan, tapi muncul di dalam Al-Quran. Dan fakta sampai hari ini kita bisa ketemu, bahkan bisa membayangkan dengan utuh wajah Fir'aun yang diselamatkan itu. Nah, jadi yang diungkapkan dalam Al-Quran itu sekarang tuh satu demi satu ayat-ayat itu terungkap, terbukti nyata. Itulah maka kalau tadi kalau Ustadz Ahmad mengatakan semakin banyak orang Eropa berduyun-duyun masuk Islam, ya logis, karena orang Eropa mindsetnya adalah akademis atau pendekatannya adalah saintifik. Akhirnya menemukan bukti-bukti ya semakin berbondong-bondong gitu loh. Nah itu istilahnya selain tadi ya tidak berubah dari asalnya, juga kontennya itu bisa diuji bukti bahwa itu benar. Karena sesuatu yang datang dari Tuhan, kalau saya begitu ya, tidak boleh ada kesalahan. Kalau masih ada kesalahan, ya tidak datang dari Tuhan gitu. Kira-kira begitu.